Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar semua sehat? Sehat. Di siang hari ini sudah makan semuanya? Sudah. Sudah sholat semuanya? Sudah. Kalau sholat sudah makan, sudah makan. Kalau sudah sholat sudah makan, artinya kawan-kawan semua ready, siap untuk mengikuti mata kuliah hari ini. Pada hari ini kita berjumpa lagi bersama saya, Pak Hafiz, dalam mata kuliah Manajemen SDM dan Strategi. Manajemen yang punya fokus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tapi sebelum itu kita sama-sama buka kelas kita dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara kita Zulkifli. Kepada Zulkifli, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah setelah kita baca doa tadi, kita akan masuk pada mata kuliah kita pada hari ini tentang manajemen sumber daya manusia. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas manajemen, bahasa Indonesianya mengelola. Semuanya itu akan indah kalau dikelola dengan baik. Punya akan baik jika dikelola dengan baik. Ada pola hidup sehat, betul Zulkifli? Suka olahraga Zulkifli? Suka. Olahraga apa yang sukanya? Basket. Ada yang suka ini jogging di sini? Sambil bikin konten, joggingnya sebentar, habis itu makan gulai. Kupat tahu, makan lontong sayur. Jadi kan kalori yang baru dibakar tambah lagi. Baik rekan-rekan yang berbahagia, yang penting pola hidup sehat itu akan membentuk kita menjadi orang yang bagus dari dalam cara manajemen segala hal, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang manajemen pada umumnya. Apa yang terlintas di hati kalian? Oke, baik Zul. Apa yang terlintas yang disuka mendengar kata manajemen? Itu mengatur, mengelola. Oke, kalau manusia manusia adalah makhluk Allah yang Allah berikan akal untuk mengelola kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menciptakan di dunia ini khalifah. Artinya orang yang mengatur kestabilan kehidupan di muka bumi ini agar senantiasa teratur, tertata, rapi, indah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kehidupan kita akan stabil, keadilan akan ditegakkan, dan yang pasti terhindar dari macam bentuk kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Maka pada hari ini tema kita manajemen strategik tentang manajemen SDM adalah masuk ke tahap rekrutmen. Istilahnya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Kalau kawan-kawan selesai kuliah bersama ini, Bapak apa sih yang akan rekan-rekan terima atau mendapatkan? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar rekrutmen pegawai.
rekrutmen. Kemudian kedua mampu mengidentifikasi tahapan dan prosedur rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan jika konteksnya adalah lembaga pendidikan. Maka dari tahap tersebut kita akan mengenal bahwa rekrutmen itu penting untuk keberlanjutan suatu lembaga. Tidak disarankan satu lembaga itu hanya dikelola oleh segelintir orang, tapi banyak orang. Jadi lebih besar sehingga manfaatnya lebih terasa. Kemudian keterampilan mahasiswa mampu menyusun desain rekrutmen pegawai. Diharapkan kalau nanti ada yang jadi kepala sekolah, ada di kepala madrasah atau HRD, sedang tahu arti HRD. Human Resource Development. Artinya departemen ya, bagian pengembangan daripada SDM sumber daya manusia. Kemudian mampu menganalisa efektivitas sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen yang sudah diterapkan ini sudah efektif atau tidak, bisa kita nanti analisa melalui beberapa kasus yang akan kita munculkan. Insya Allah kita akan lebih selektif lagi menggunakan standar daripada rekrutmen yang tepat bagi lembaga yang kita sedang kelola. Next. Oke. Dan sikap mahasiswa menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Wah, profesionalisme menjadi PR besar bagi kita karena nanti rekrutmen ini akan melalui tantangan banyak rekrutmen tidak melalui jalur profesionalisme karena kita berbenturan dengan ordal. Betul tidak ordal? Ordal. Oke, 100 untuk kita semua. Kemudian objektivitas. Nah, objektivitas harus objektif, tidak subjektif. Kenapa dia yang dipilih bukan dia? Aku suka dengan dia, tidak suka sama dia, tidak seperti itu. Terakhir adalah pasti nilai-nilai Islam, keadilan, tanggung jawab, dan hal-hal yang lain-lainnya. Yang keenam, mahasiswa mampu menginternalisasi sikap tanggung jawab dan keadilan. Tanggung jawab atas prosedur yang kita pakai dan kita adil terhadap peserta rekrutmen tenaga pendidik atau tenaga pendidikan dalam mengambil keputusan manajernya. Next, bawahnya. Nah, sekarang masuk ke pengertian. Proses menarik, memilih, dan mendapatkan tenaga kerja. Itu namanya rekrutmen. Dulu ada kisah. Kenal dengan namanya Nabi Ishak? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu punya anak 2 orang putri. Cantik. Macam mahasiswa yang ada di sini. Pertama semua. Masya Allah. Cuman kalau satu keluarga itu tak ada laki-lakinya, maka ketika Nabi Syuaib sudah lanjut usia, tak bisa lebih produktif lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Salah satunya dalam tugas ngambil air di desa tersebut. Datang Nabi Musa yang saat itu melarikan diri dari kejaran Fir'aun, tidak tahu mau tinggal di mana, terduduklah lelaki ganteng dan gagah macam Arjuna ini di pinggir desa di batu dekat pohon sambil merenungi di manakah nanti dia bakal bersandar. Tahu-tahu dari kejauhan nampak orang ini dan melihatnya kesusahan ambil air, maka beliau dengan senang hati menolong 2 orang yang dia tak kenal sebelumnya untuk mendapatkan air. Baik, kawan-kawan sekalian, coba kasih ke Ustaz. Sekarang kita diskusi kapan beberapa masalah dalam rekrutmen karyawan. Oke, mulai dari sebelah sini dulu. Masalah apa yang umumnya terjadi?
kalau sekarang ini banyak lembaga yang belum memiliki standar kompetensi dan kriteria kepribadian yang sesuai. Betul. Lembaga banyak yang belum punya standar. Standar misalnya di tempat saya kita ini Sisi sama Zul masing-masing punya lembaga pendidikan. Biasanya umumnya antara tempat Sisi dan tempat Zul ini beda cara standar rekrutmennya. Artinya kita sebagai calon pelamar pekerjaan harus menggali informasi tempat di mana kita bekerja. Oke, Zul, ada nggak permasalahan yang umum di tengah-tengah masyarakat? Minimnya kualitas kandidat yang berkualitas. Lembaga itu kesulitan untuk merekrut pegawai yang memenuhi kriteria keilmuan dan kesehatan. Ya, susah ya. Tidak semua SDM itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh satu lembaga. Mungkin pulang dari dia punya kapasitas, dia punya ilmunya, tapi terkena kendala dalam masalah administrasi. Contoh, lalu itu pesantren di Zulia di rumah. Untuk ngajar di tingkat S1 harus punya ijazah S2. Betul tidak? Walaupun tinggi ilmunya, kalau ijazahnya tak ada, dia akan terbentur dengan masalah tersebut. Ada yang punya ijazah S2, tapi bahasa Arabnya pas-pasan. Tapi dia punya kesalahan. Kalau kita bicara idealisme, tidak ideal dia jadi karena kapasitasnya biasa-biasa saja. Tapi dia punya yang namanya ijazah yang memenuhi kriteria administrasi. Kemudian yang ketiga, siapa namanya Nanda? Nur. Pegawai sering didasarkan pada kesatuan pribadi, bukan kompetensi atau pengalaman. Ya betul. Biasanya masih pakai orang makanya perbanyaklah silaturahim ya. Perbanyaklah silaturahim. Jangan hubungi. Kadang-kadang relasi itu bisa mengalahkan kompetensi. Bukan kompetensi. Jangan pernah ini putus asa. Insya Allah selama kita punya kompetensi dibalut dengan relasi, insya Allah peluang kerja kita semakin luas. Rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah sudah sampai pada sesi kesimpulan bahwa rekrutmen itu adalah kunci kualitas SDM pendidikan. Kalau kita salah rekrut orang yang tidak kompeten atau tidak satu visi dan misi dengan kita, maka mereka akan menjadi batu sandung untuk kemajuan lembaga yang sedang kita pimpin. Dan nomor 2, harus profesional dan berbasis nilai Islam. Profesional, kompetensinya bagus, dia tahu ini adalah tanggung jawabnya dan dia diberikan hak dari pekerjaan tersebut. Tapi juga harus menjunjung nilai-nilai Islami karena berada di lembaga Islam. Pintar dianya, bagus keilmuannya, tapi kalau tidak mengindahkan nilai-nilai Islami, contoh ada guru tak mau pakai jilbab, padahal dia perempuan, ini tak bisa kita terima. Kenapa? Karena dia beragama Islam tapi tak mau memakai jilbab untuk aurat. Ada guru pintar, tapi ketika datang waktu sholat, harusnya ikut sholat bersama para siswa, tak mau. Artinya dia tidak mengindahkan nilai-nilai Islam ataupun akhlaknya tak bisa bekerja sama dengan guru-guru yang lain. Padahal kita menjadi satu kesatuan ketika sudah berada di satu lembaga. Dan yang ketiga, seleksi harus objektif, kawan-kawan sekalian. Ada tertulis, kemudian tadi wawancara tertulis untuk menguji kompetensi kognitifnya, kemudian nanti diujikan tentang wawasannya melalui wawancara. Terakhir,
pimpinan perlu mengawasi langsung prosesnya. Jikalau rekrutmen itu tidak langsung dilaksanakan oleh kepala sekolah madrasah atau kepala pimpinan puncak, maka harus diawasi oleh mereka kepada siapa nanti proses ini dijalankan, sehingga seorang pemimpin harus cakap dalam perencanaan, dalam pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Maka rekan-rekan sekalian, setelah tadi kita tanya jawab, sudah bisa jawab semua. Insya Allah nanti Ustadz akan bagikan tugas berupa membuat resume tentang rekrutmen tenaga pendidik atau kependidikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita ketika kita nanti menjadi seorang kepala sekolah, madrasah, ataupun kepala ataupun pimpinan di suatu perusahaan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa kita bahas hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Terakhir, Ustaz doakan dengan 3 kata: good luck for your studies, good luck for your life, good luck for your love. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.